Halo Papi, V mau tanya. Tolong jelaskan kenapa generasi pertama yang sebagai generasi perintis, lalu dilanjutkan generasi kedua sebagai generasi yang menikmati, dan generasi ketiga menjadi generasi yang menghabiskan. Dan bagaimana solusinya? Halo anak-anaknya Papi. Soal hal ini kalian harus mengerti dulu beberapa hal sebagai berikut ini. Manhunt atau manusia hardware kita selalu mengikuti mansoft atau manusia software kita. Jadi yang terpenting adalah membangun mansoft, bukan manhunt. Seseorang bisa dikatakan sukses jika mansoft-nya dewasa. Seseorang bisa dikatakan dewasa jika dia mempunyai banyak value atau prinsip-prinsip hidup. Values biasanya didapatkan jika seseorang berhasil memecahkan masalah atau lulus ujian di dalam sekolah kehidupannya. Seringkali ujian di dunia ini akan terasa berat atau menantang jika keuangan seseorang itu mepet. Keuangan yang mepet tidak dialami oleh orang di grade bawah saja, tetapi dialami oleh orang di setiap grade-nya. Ujian yang dihadapi oleh seseorang yang mepet keuangannya memang tidak semuanya lulus. Tetapi jika orang tersebut sampai bisa lulus, maka orang tersebut akan lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam mempergunakan keuangannya di kemudian hari. Sekarang kita baru bisa masuk dan membahas ketiga generasi ini. Generasi pertama adalah orang yang bisa melenting sebanyak 5 kali di dalam hidupnya. Mereka kebanyakan adalah orang yang berhasil lulus dalam banyak ujian. Sehingga orang-orang di generasi ini adalah orang yang berani hidup susah, berani mengambil resiko, berani melakukan value-value yang mereka punyai. Dan kebanyakan dari mereka tetap survive walaupun keuangannya mepet. Jadi, selain mempunyai banyak values, mereka bisa survive di kondisi apapun. Mereka tidak gengsi, mereka tidak takut dinilai orang. Mereka percaya diri, dan mereka bisa dipercaya. Mereka menghadapi setiap tantangan demi tantangan dalam hidupnya. Dan setiap tantangan bisa diselesaikannya dengan baik. Dan saat itu juga value-nya bertambah. Secara otomatis value demi value akan dikumpulkannya. Dan begitu jumlah values yang dikumpulkannya melebihi jumlah usianya, bisa dikatakan orang tersebut sukses. Values itu menetap dan mengakar kuat di mansoft orang tersebut. Maka lambat tapi pasti manhunt orang di generasi pertama ini akan mengikuti mansoft-nya. Banyak orang hanya menilai dari manhunt-nya yang sukses. Tapi kita harus bisa melihat, belajar dari mansoft orang-orang di generasi pertama ini. Kita lanjut ke orang-orang di generasi kedua. Orang-orang di generasi kedua ini biasanya hanya akan
melenting 1 atau 2 kali saja di dalam kisah hidupnya. Mereka sudah mendapatkan privilege dari orang tuanya yang generasi pertama. Mereka berjuangnya tidak bisa sekeras atau sehebat orang tuanya. Karena values yang didapatkan secara teori akan sangat berbeda kualitasnya dengan values yang didapatkan dengan cucuran keringat dan air mata. Jadi, orang generasi kedua biasanya masih bisa menyimpan kekayaan yang didapatkan oleh orang tuanya. Ya, sesekali mereka menikmati kekayaan yang ada, tapi masih ada kontrol diri. Mereka masih ingat semua petuah-petuah dari orang tuanya. Sedangkan generasi ketiga adalah generasi yang lahir saja, piring, gelas, sendok garpunya saja dari emas. Mereka hampir tidak menggunakan effort sama sekali untuk hidup berkelimpahan. Mereka sangat disayang dan dimanja oleh opa dan omanya. Didikan sekeras apapun dari orang tuanya yang generasi kedua akan selalu diangulir oleh opa omanya yang generasi pertama. Jadi jangan heran generasi ketiga ini pasti akan downgrade di sepanjang hidupnya. Tinggal downgrade-nya berapa tingkat tergantung seberapa besar gengsinya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa lepas dari kutukan generasi ketiga ini? Jawaban papi, pasti bisa. Jika kalian mau mendengar video yang membahas tentang kutukan generasi ketiga ini, papi minta 100 komen saja. Berikan nama dan kota dari mana kalian berasal. Papi Kim akan buatkan video tentang mematahkan kutuk generasi ketiga. Gitu ya sayang. Bye-bye sayang.